Oke. Cek. Cek. Oke. Jadi hari ini gue kedatangan teman SMA gue. Namanya Jojo. Teman baik gue aja. Nah, si Jojo ini kan gue episode sebelumnya emang penasaran sih, pengen bikin konten yang berbau horor. Nah, kebetulan si Jojo ini punya kelebihan itulah. Istilahnya kalau orang-orang bilang indigo ya. Nah, tuh lu bisa lo ceritain gak, Jo? Awalnya lo tuh ngerasa lo punya kelebihan tuh kayak gimana, Jo? Nah, oke deh. Kalau subscribernya si Bagas nih, gua nih pertama kali, gua awalnya nggak tahu gua bisa segala macam kayak gitu. Cuma gua dari kecil itu kata orang tuh tulang gua renggang, iga gua renggang, iga gua tuh renggang. Nah, kata tuh orang iga renggang itu gampang kemasukan segala macam kan. Nah, gue kecil itu tuh demen banget kalau orang Jawa bilang tuh katanya kesambet. Gue udah jalan kemana, ke gang mana tiap maghrib itu nangis. Tiap ini kemana nangis. Sampai gue harus diurut terus sama satu ibu yang ngobatin tukang pijet. Kalau orang bilang dulu kayak dukun bayi bisa ngobatin orang tuh. Dikeluarin sampai dipijet-pijet. Gue dipijet-pijet sampai baru selesai. Jadi gue misalnya keluar kemana dikit, tiba-tiba panas. Kemana dikit panas. Tiba-tiba kemana dikit panas. Akhirnya gue nggak tahu sampai gue dulu sampai kayak kita orang Chinese ke suhu itu dikasih tahu, oh kita nih ada sesuatu, gue nih anak lu nih ada sesuatu gini-gini. Sampai minum empeng dicabut, terus akhirnya udah mulailah ditutup. Nah, gue ke satu tukang pijit yang bisa ngobatin, yang biasa ngobatin gue orang pintar juga, ditutup gue dulu tuh. Apa kayak kekuatan lo gitu ditutup gitu? Dikunci, jadi nggak bisa nggak bakal dikunci dulu supaya jangan sampai membahayakan, karena kan gila cuy. Tiap energi kali lo masih kecil gitu kali ya? Karena iya, bukan kayak masih kecil. Lu masih kecil, lu udah ngeliat begituan dan lu nggak sanggup, kan repot cuy. Iya sih, betul. Lu lihat ini di sekolah ada ini, tiba-tiba sakit panas. Gue sering itu dulu begitu TK. Puncaknya gue kelas 2 di sekolah gue, di satu sekolah di Grogol, seberang satu rumah sakit lah, lu pada tahu. Nah, gue ada pengalaman horor. Gue ketemu satu cewek. Buset. Satu cewek ini pakai baju sekolah rompi kayak rompi sekolah gua. Dia bilang kamu dipanggil guru ini. Di dekat UKS-nya itu bener gelap, itu emang serem sih. Gua naik tuh, duk naik, tiba-tiba dia ngilang pas gua jatuh, blok. Tapi lu sadar itu? Iya, bukan, panas. Enggak, lu ngerasa itu bukan mimpi, bukan? Enggak, itu memang kenyataan. Dan gua panas. Gua menggigil sampai gua minta tolong, nggak ada yang nolongin gua. Wah, gua sakit tuh, habis itu diobatin udah. Nah, ternyata cuy, gue tuh sering dengar di sekolah gue tuh emang ada kejadian-kejadian mistis, ada kejadian-kejadian apa. Gue tuh ya memang gue tertarik. Tapi lo bisa ngeliat, udah bisa ngeliat di situ. Pokoknya semenjak gue lupa tuh kapan dikuncinya kekuatan gue itu. Pokoknya gue mulai dikunci itu sejak umur 7 tahun. Gue kelas 2 SD udah mulai ditutup semua, dikunci. Gitu. Karena gangguannya udah mulai berkurang, kayak umur 7 tahun dikunci. Gue kaget tuh. Anjrit. Lu bayangin cuy, ternyata udah dengar cerita, ternyata di situ tuh pernah ada murid yang jatuh mati. Gua kaget lah, apa jangan-jangan dia, karena dia bilang gue dipanggil ibu guru ini. Ya serem lah, muncul, bener-bener muncul. Tapi komunikasi sama lo nggak? Ngobrol, bilang dipanggil sama ini, tiba-tiba gue jatuh. Terus akhirnya gue udah gede ini, gue cerita ke sepupu gue yang tinggal sekolah di situ juga. Dia bilang, gue kasih tahu ya hati-hati begini, jangan lupa doa segala macam. Oh ya pantesan ya di situ serem ya. Wah itu serem cuy. Nah berarti itu kan lo masih dikunci itu ya posisi? Pada saat itu setelah ada kejadian itu gue mulai dikunci. Oh setelah kejadian itu ya, itu lo ngerasa udah nggak kuat tuh ya di situ? Apa lo ngerasa udah? Enggak, orang tua gue yang kayak ngunci. Orang kan gue sedulu kan dibawa ke tukang pijet yang orang ini bisa nih ngobatin. Kayak gitu dia bilang, ya udah dia kunci, ternyata sama diam-diam dia baru kasih tahu ketika pada saat gue balik. Kan jadi kan gue sering dipijit sama dia biasa. Ketika gue latihan karate tuh mulai. Ah itu karate tuh umur 10 tahun. Umur 10 tahun, berarti 3 tahun tuh. Diri. Gue nggak tahu itu ternyata gerakan latihan apa tuh, gerakan ngalirin tenaga dalam dan buka cakra. Gue nggak tahu. Nah mungkin memang jalannya dia udah harus kekuatan ini kembali ke gue. Buka cakra tuh dalam arti kelebihan lu yang awal itu gitu. Iya. Kayak latihan pernapasan, latihan apa. Ternyata itu buka kok, lama-lama kok gue ada power. Itu bisa dibilang mata ketiga ya cuy? Bukan? Beda. Bukan. Mata ketiga tuh beda? Beda. Itu kayak semacam lu dialirin suatu tenaga yang memang
tenaga dalam lah. Dan gue nggak ngerti itu kenapa gue latihan itu ya kebuka sendiri. Gue nggak tahu. Akhirnya disitulah belajar sendiri, latihan makin sendiri, gue makin emosi nggak kekontrol ya iyalah. Kita nih pelajaran, lu kalau belajar yang namanya buka-buka seperti itu harus hati-hati, harus ada yang dampingin, harus benar-benar dikontrol. Karena kalau nggak bisa, karena ketika lu usia lu nggak labil, lu nggak bisa kontrol. Gini, ketika kita masih usianya itu umur kita masih muda, kan jiwa kita labil nih. Iya betul. Jiwa kita labil. Kita belum bisa bedain mana yang positif, mana yang negatif. Yang kita takutin nih, ketika kita motivasinya udah salah, yang masuk yang udah enggak, nah itu gue makin aneh-aneh, marah-marah, waduh, dulu gue sampai gue tuh kan latihan tuh kalau di karate ditonjok tahan nafas. Ya. Dulu kan pernah kan Fisik dulu juga. tuh gue ditonjok tuh tahan nafas bisa kuat. Itu tuh gue latihan, ternyata itu tuh hasil ilmu kodam. Sampai gue belajar karate sampai masuk SMA lah gue udah mulai berhenti karena gue itu belajarnya udah nggak bener-bener semua. Nah itu gue tuh belajar tuh ilmu, jadi tuh kayak kebal, badan gue tuh kayak keras banget. Gue dipijat nggak berasa sakit, nggak berasa. Nah itu ya itu gue nggak tahu belajar sendiri. Nah ditambah ada orang yang ngasih tahu gue, Mas kalau mau ditajamin indranya nih, jadi tukang pijat ini juga ngasih tahu, oh situ punya nih nyetrum, powernya tinggi. Nggak tahu semua orang yang bisa kayak gitu bilang power gue tinggi. Gue padahal nggak pernah ngerasa hebat apa. Dia bilang sama gue, ya udah Mas, coba deh latih sering meditasi ya. Ya udah meditasi bagus, terusin. Terus Jo, lo pernah nggak ada pengalaman lo tuh kerasukan apa gitu? Kalau kemasukan, gue nggak tahu nih kerasukan apa enggak ya. Cuma ketika gue mempelajari latihan nafas itu, gue ngirupkan nafas yang kayak gue cerita guys. Gue hirup nafas, lama-lama tuh kok pandangan gue makin lama makin terang. Kok ilmu gue nggak sengaja tuh nambah kan. Kayak gue bisa inin orang, gue tau ini orang. Nah ternyata tuh kalau kata orang, kalau memang yang orang yang kayak gue yang bisa ini, ketika diasah itu tuh naiknya cepat. Nah tapi nggak semua indigo ya yang seperti itu bisa. Itu tergantung aura dan kerah keturunan ya. Nah gue nggak tahu gimana ya, pokoknya ya intinya gue belajar tuh makin gue senengin, akhirnya banyak lah yang ini. Tapi dampak negatifnya kalau jangan ditiru ya, belajar tanpa guru ya, hal-hal seperti itu yang oke, power kalian akan kuat, tapi satu yang masuk nggak kekontrol, yang masuk mungkin aja sesuatu yang negatif yang mungkin membahayakan diri kita. Itu yang hati-hati. Nah lu pernah sosok apa yang masuk ke dalam tubuh Wah lo itu tuh? banyak cuy, waktu saat gue buang. Salah satunya apa contohnya? Salah satunya Yang paling ibarat itu paling berat lah. paling Makhluk berat. apa tuh Jo? Makhluk yang paling berat ya. Wah kayaknya udah nggak kehitung banyak. Dulu gue kayaknya banyak banget yang ngikut gue. Apa genderuwo? Oh enggak. Ya itu mah pasaran. Jin-jin yang sosoknya hitam gede, caling. Nah itu yang dulu gue suka bikin suruh orang buat nyantet. Gue nggak perlu kasih makanan, gue cuma tinggal tahu namanya, gambar boneka, selesai. Orang itu kejadian. Tapi kalau ilmu-ilmu kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh ya kan ya, harusnya. Tapi kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Dulu ada orang yang pernah coba ya nyolong gua, nyolong apa segala macam. Tapi itu bisa buat Mati. perlindungan ya. Kalau santet itu sebenarnya bukan berarti kita jahatin orang kan, bisa juga tuh buat perlindungan atau Bisa, tapi kan tetap aja kita ada akibatnya. Makhluk itu akan suatu saat akan meminta bayaran. Nah, pernah satu orang bilang, tolong yang ini bisa nggak dikeluar. Orang ada yang ngasih tau gue, yang ini tolong dikeluar, dibuang ya. Karena ini sangat bahaya kalau terlalu banyak bekerja, nggak dikasih upah, nanti bisa berontak deh. bukan berontak, nanti makan diri gue atau keluarga gue. Harus dikasihnya apa pak upahnya? Gue bilang, ya kepala kambing atau enggak ayam sesajen jajanan pasar lah. Tapi ini karena pendamping kamu kan golongannya dari hewan dan makhluk-makhluk yang buas gitu ya. Seperti itu. Ya kamu kalau bisa diinin deh, dikasih ininya, dikasihnya kayak hewan-hewan gitu juga. Kepala kambing cuy, gila, kambing aja harga 1 juta. Iya, ya kali gue harus kasih itu kan. Nah bedanya kalau yang makhluk hitam dan putih itu apa Jo? Jin hitam dan jin putih itu apa bedanya? Auranya. Tapi ya kalau gue sih udah nggak, sekarang gue tidak pernah lagi mengandalkan mereka ya, karena namanya jin maupun dia hitam, dia baik atau enggak,
namanya kan tetap aja makhluk jin itu kan semuanya nggak semuanya baik. Bisa aja ya ada, tetap aja kalau orang gampangnya gini deh, kalau kita bergaul sama manusia kita aja masih bisa ditipu, apalagi kita bergaul sama mereka yang nggak kelihatan, itu lebih nggak bisa kita prediksi lagi. Jadi kalau mau menurut gua hitam atau putih nggak ada bedanya, tapi yang bisa membedakan adalah itu kembali lagi ke kitanya, kita bisa mengontrol mereka. Jangan kita dikontrol mereka ya. Jangan pernah kita mau dikontrol mereka. Kita yang kontrol. Makanya kita makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Makanya gue nggak pernah mau. Sekarang dulu pada saat gue mulai dibuang itu, gue dikeprek daun kelor itu sampai angus. Gue nggak tahu tuh. Buset. Keluar nih. Emang enteng nih badan gue nih, enak nih. Jadi pada saat ya kembali lagi ya, saat dibuang itu prosesnya ilmu gue tuh membuang ilmu gue yang kayak gitu-gitu. Gue habis dari lulus SMA tuh 2015 sampai 2016-17 tuh udah mulai habis semua tuh ilmunya tuh, ilmu gue yang aneh-aneh kayak gitu. Ya. Salah satunya apa? Gue bakar baju silat gue, karate gue, yang ternyata gue nggak tahu itu udah diisi. Oh berarti kekebalan. Awal mula lo punya kekuatan itu dari karate itu ya? Karate yang nggak kekontrol, ya? nggak kekontrol itu dia buka cakra, tapi nggak diajarin untuk ngendaliinnya segala macam. Nah maksudnya kok itu kan ilmu bela diri ya, kok bisa ngaruh ke hal spiritual kayak gitu gimana? Karena bela diri karena ketika gini, gampangnya ketika lu latihan bela diri apa segala macam nih, mukul ngelakuin jurus apapun, lu kan sebenarnya ketika lu bela diri apalagi yang menggunakan pernapasan dan keheningan itu, lu kan mengheningkan itu kan lu kan menarik kekuatan energi. Bisa kayak gini, kayak gitu mukul itu kan keluarin tuh power tuh. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, karena ternyata dibuka cakranya itu dibuka. Dan gue nggak tahu ternyata kok yang ini kok makin aneh-aneh. Gue hal gaib malah ya. Iya makin kok ini. Nah akhirnya memang mungkin karena gue ada kelebihan, jadi gue belajar apa tuh yang kayak begitu cepat. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol itu bahaya. Kan banyak orang yang dia jawara nih zaman dulu belajar bela diri bisa kebal bisa apa, akhirnya jadi jahat. Kenapa? Karena nggak bisa kontrolnya. Nggak bisa kontrol ya. Satu yang jelek punya ilmu hitam, pengen buang cimat buang apa pasti bisa lepas. Tapi satu, niat dulu. Niat, kalian doa pasti akan ketemu jalannya. Gue pada saat gue mau membuang itu, gue niat, gue puasa, gue doa, berserah diri sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa keluar sesuatu yang hitam itu, pada saat dibakar. Cuma pas gue lihat itu, wah ini kok yang dipanggil datang malah bukan jin-jin yang harusnya diusir, kok malah yang lain-lain datang juga. Wah itu rumah gue kayak dikerubutin tuh, gue lihat tuh dibantu. Untung waktu itu ada yang ngebantuin gue. Sepupu gue kan waktu itu masih kecil ya, tua. Kan waktu itu dan ngaconya posisi tidur itu kamarnya itu menghadap jendela, jadi kelihatan tuh ada asap hitam, bentuknya hitam banget, mau masuk tuh. Jadi kayak nyelimutin, ramai tuh. Nyelimutin apa ya katanya tuh kayak gue waktu itu tidur ya, kayak nyelimutin rumah, nyelimutin jendela. Tuh banyak asap nyelimutin kayak bentuknya orang mau masuk tapi nggak bisa. Wah itu karena dibantu sama yang orang yang bantuin itu. Iya, kayak kalau juga bilang guru lah. Dia nanganin semua, dia keluarin sampai akhirnya lu tau nggak apa yang terjadi? Akhirnya lepaskan, terus itu bilang, wah Jo, waduh ngeri, galak punyanya Jojo semua, yang jelek-jelek ini galak semua. Galaknya tuh karena nggak tahu ya, nggak terkontrol kali ya. Galak, jinnya tuh galak dan levelnya kuat sampai raja-rajanya datang, pemimpinnya, sampai dia harus minta bantuan gurunya untuk ngusir mereka semua. Karena masalahnya gini cuy, ini kalau mau madat itu memang bisa digunakan untuk nyantet, tapi intinya madat atau sesuatu itu tuh sesajen itu bisa digunakan untuk memanggil makhluk-makhluk itu. Makhluk itu yang dipanggil. Nah ini masalahnya kan kita bakar madat nih di rumah gua, kan logikanya aja kita bakar sesuatu yang untuk jin itu pasti kan yang jin-jin aja. Madat tuh semacam sesajen? Bukan, dupa. Oh dupa ya. Tapi dupanya ini khusus, bukan khusus untuk nyantet. ada dupa lagi yang khusus untuk nyantet. Media santet tuh macam-macam. Ada apel jin, ada apa. Kalau yang ini khusus untuk ngeluarin nih. Jadi yang namanya kita mau ngeluarin, dibakar
itu yang datang jin-jinnya tuh nggak cuma dari itu doang, dari yang pengen diusir, dari badan gue memang keluar. Dan pada saat itu belum dibakar aja udah keluar. Berarti tuh alhamdulillah berhasil puasa gue. Jadi bisa keluar mereka. Oh berarti tuh kalau indigo tuh ya memang salah satunya tuh takdir, ada juga yang bisa dilatih gitu Jo ya. Iya bisa dilatih. Ada Pada umumnya setiap orang itu memiliki namanya daya indera keenam. Contoh, lu lagi jalan ke sini, tiba-tiba lu ngerasa kok kayaknya jangan lewat sini ya. Feeling itu feeling itu bisa. termasuk indera keenam tuh ya. Setiap manusia punya indera perasa lah, kepekaan sendiri-sendiri. Ya betul. Nah itu bisa dilatih. Tapi ya kembali lagi ya, kita harus tetap berserah sama Tuhan ya. Kayak gue misalnya kemarin yang dikeluarin itu, ternyata gue kaget. Lah, kok ternyata itu yang hadir ternyata jin-jin yang nggak cuma dari badan gue yang ingin dikeluarin. Itu ternyata sampai, lu mau tau nggak mana? Jin-jin sekitar komplek rumah gue nggak tahu dari mana tuh pada ngumpul. Mungkin pikir ini ada pesta nih. Akhirnya ya udah, setelah dikeluarin semuanya keluar beres semuanya, jinnya keluar semua. Nah kondisi lo yang sekarang berarti lo udah bersih nih. Maksudnya dari yang hal-hal yang hitam itu, hal gaib hitam itu lo udah bersih berarti sekarang ya. Dan gue lebih bisa kontrol dan gue lebih tahu lah, lebih peka lah. Karena ketika lu misalnya udah kita punya indera, sesuatu indera nih, ketika lu sudah dikerjain orang atau dimasukin apa, orang yang sakti pun ketika dia dikerjain, inderanya itunya tuh tumpul ketika kena. Jadi kalau menurut gue nggak ada yang sakti itu hanya Tuhan. Okay. Tapi ini mohon maaf ya, ini bukan maksudnya menyepelekan para praktisi atau siapa. Ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi di mana saya hanya bisa bilang nggak ada manusia yang sakti, nggak ada manusia yang kayak gue pun yang mungkin orang bilang oh hebat bisa ini bisa itu. Ketika gue kena sesuatu yang itu pun gue nggak tahu ternyata banyak yang ngikutin gue yang negatif. Emang kita bisa tahu? Betul. Karena hal-hal gaib itu memang nggak bisa di luar ilmu kita manusia kan ya, kuasa kita kan. Iya, maksudnya jadi ya kalau dari situ gue udah berusaha menilai, oh nggak ada manusia yang sakti, nggak gitu, ada yang hebat. Kita sebenarnya hanya manusia biasa aja, kekuatan kita itu. Hanya berdoa. Ya. Kita misalnya gue bisa ngeliat nih di sini ada apa. Tapi belum tentu kan gue bisa di sini tuh ternyata ada apa, ada di badan diri gue ada apa. Nah, berarti semua itu pemberian memang. Iya, nggak ada yang sakti manusia itu. Betul. Jadi kalau mau belajar ilmu-ilmu kayak gitu tuh nggak boleh sembarangan ya. Iya, jangan pernah ada sembarangan. Jangan pernah mencari lah. Kalau memang kalian ditakdirkan memiliki kekuatan itu atau memiliki apa, kalian akan ketemu kok dengan jodoh guru yang bisa membimbing kalian. Tuh. Karena itu berhubungan dengan kekuatan kita juga sendiri kan. Iya. Kalau kita kuat ya dia nerima, kalau nggak kuat kan justru bahaya buat Ketika kita nggak bisa menerima kekuatan itu ya jadinya ngaco. Ibaratnya kalian betul. punya pedang kalau kalian gunain untuk jahat ya jahat. Yang paling penting adalah jangan pernah mau belajar, mau ini. Jangan pernah ada niat untuk mau belajar. Yang penting kalian ya udah beribadah, ini aja sudah. Berdoa saja menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Udah. Kalau memang kalian ditakdirkan mempunyai kelebihan seperti itu, ya udah, jangan pernah mencari. Kalau kalian mencari nih, yang namanya setan kan ada di mana-mana. Yeah. Dia nanti nyurup nih ke kalian. Oh, kalian bisa ini, bisa itu, tapi hasilnya ngaco. Tuh guys, oke. Gitu aja paling cerita dari Jojo. Nanti kita lanjutin lagi aja ya. Kalau ada cerita-cerita lagi. Mantap Jojo. Oke.